Jangan langsung terbuai saat Jokowi tugaskan Prabowo untuk ketahanan pangan. Joko Widodo, harus diakui memang punya mata yang jeli dalam memilih bawahan, pembantu, dan menteri-menterinya. Terlepas dari ada kontrak politik agar situasi tidak menjadi situasi, Joko Widodo mau tidak mau memegang kepala Prabowo dan mengendalikannya. Ingat kata, mau tidak mau. Saya akan jelaskan di bawah. Dalam hal ini, Jokowi tahu bahwa Prabowo ini mantan tentara. Setidaknya orang-orang berlatar belakang militer yang ada di belakang Jokowi, cukup patuh umumnya. Seperti Menteri Terawan yang patuh, namun terkadang masih kaku. Lalu Prabowo yang katanya sih bersih dari kasus Mei tahun 1998, punya sumpah setia TNI yang katanya masih tertanam di dalam hidupnya. Sebagai mantan pesaing Jokowi, Prabowo juga tahu bahwa untuk mengalahkan Jokowi, itu adalah hal yang mustahil. Rekam jejak Jokowi relatif bersih, maka perlu dibuat-buat jadi PKI dan sebagainya. Jadi dia mau saja jadi pembantu. Gaji ada, anggaran banyak. Hitung-hitung, apa ruginya jadi bawahan Jokowi untuk sementara waktu. Secara masa lalu, Jokowi tentu tidak serunyam Prabowo. Maka Prabowo dalam hal ini tahu betul bagaimana dia harus mengalah sebentar, mengorbankan waktunya di dunia ini sekitar 10 tahun, untuk mencoba peruntungan di hari tuanya. Sayang di hari tua dia belum punya cucu langsung. Sudah gagal di tahun 2014, lalu 2019, dia ingin menjadi good guy di periode kedua Joko Widodo. Prabowo tahu di hari tuanya, tidak mau habiskan waktu untuk marah-marah terus sama Jokowi. Ia adalah pemegang angka 46% rakyat Indonesia yang memilihnya. Rakyat yang saya katakan sebagai rakyat kelas 2 secara pemikiran. Karena masih terbuai dengan latar belakang militer, Joko Widodo relatif hampir tidak bisa ditandingi saat itu sampai saat ini di Indonesia. Namun posisi tinggi Joko Widodo tidak membuat dirinya terlena dan langsung memusuhi dan mengubur dalam-dalam Gerindra berikut elit-elitnya yang pernah memfitnah dia PKI, komunis, anak orang Singapura dan lain sebagainya. Dalam kasus ini, saya meminta agar rakyat Indonesia tidak dengan mudah terlena dengan Prabowo yang ditugaskan oleh Joko Widodo untuk mengurus ketahanan pangan di Kalimantan Tengah. Kita tahu sama-sama, bahwa Prabowo ini adalah orang yang pernah menjadi mantan ketua HKTI. Jadi seenggaknya, seupil pemikiran tentang pangan, dia tahulah. Mungkin dia juga suka makan. Tapi dia saat ini adalah menteri aktif Joko Widodo, yang tidak secara langsung terjun. Orang di balik ketahanan pangan saat ini adalah Pak Muldoko. Jadi kalau mau dilihat, Prabowo itu harus belajar banyak dari Muldoko. Tapi kenapa ya para pendukung Jokowi itu gampang terlena sama Prabowo yang dulunya? Kita tahu sama-sama. Tapi sekarang, kesannya berubah. Saya lebih melihat sosok di balik rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo. Dia adalah Muldoko, jenderal pensiunan dengan gelar purnawirawan, yang menjalankan tugas menjembatani dua jurang yang terpisah. Kita tahu bahwa Muldoko ini adalah sosok yang memahami betul cara politik yang terbaik. Muldoko adalah sosok kalkulator istana yang memberikan perhitungan yang sangat jitu kepada Jokowi. Dia merangkul banyak pihak. Untuk apa? Untuk mengurangi dampak-dampak parah dari kaum Gerindra seperti Fadlizon yang suka bikin gaduh, dan ranting-rantingnya yang mulai kering karena tidak dapat vitamin. Kalau lihat kinerja Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah orang Gerindra, kita lihat kegagalan, kerusakan dan ada unsur kekeluargaan. Coba lihat saja orang-orang di balik ekspor benur alias benih lobster. Ada Hashim, Fahri, dan orang-orang yang gak terukur kinerja dan hanya nikmati jabatan saja. Mereka bisa apa sih? Jadi sebenarnya, kepercayaan Jokowi kepada Prabowo, hendaklah tidak dibesar-besarkan. Mengapa? Karena Prabowo ini gak bisa kerja. Saya tidak melihat apa yang menjadi buah manis yang ia hasilkan selama ia hidup, baik dari karir militer maupun politik. Sejak 2014 partainya itu selalu bikin gaduh. Oposisi yang tidak memberikan masukan baik, malah jadi tukang fitnah. Lihat saja itu pengikut-pengikutnya. Ingat ada anggota Gerindra yang jadi bandar sabu, dan ditemukan di kandang sapi. Ingat Prabowo pernah jauh-jauh pergi ke Arab menemui si Rizik yang berurusan dengan hukum. Ingat juga anggota Gerindra di Kalimantan yang jadi tersangka pembakaran sekolah. Ingat ambulans Gerindra yang kedapatan menyembunyikan batu saat kerusuhan Mei tahun 2019. Ingat Sidik, ingat lagi Fadlizon yang sambil berlutut pegang ribuan butir selongsong peluru saat Mei tahun 2019. Apakah sudah kalian lupakan semua itu dan menganggap Prabowo adalah orang yang bisa mengendalikan partainya dan jadi kepercayaan Jokowi?
Ingat lagi kasus Ratna Sarumpait yang disebarkan kebohongannya oleh Prabowo, dan langsung bilang dirinya, gerasa-gerusu. Halah, terlalu banyak yang tidak bisa dilupakan dan harus terus diulang. Apa sih yang bisa diharapkan dari Gerindra? Semoga saja kita tetap bisa mengingat sejarah ini. Ini sejarah dan fakta yang tidak bisa dinafikan. Mau dibuang sejauh apapun, tetap akan muncul lagi. Kalian tidak bisa mungkin menenggelamkan kebenaran dan fakta-fakta yang sudah tercatat di media sosial. Mau harapkan kepemimpinan bangsa di bawah orang yang gak bisa mengendalikan mulut bawahannya. Mau nanti harapkan kepemimpinan yang menteri-menterinya adalah orang tukang nyinyir macam Rocky Gerung, Said Didu, Fadlizon, Fahri, Sibabeh, Bang RR dan lain-lain. Haduh, jujur saja, sampai saat ini, meski Jokowi cerdas memilih ekornya untuk kerja buat Indonesia, saya masih melihat bahwa ada unsur kontrak politik di dalamnya. Bagi saya, Jokowi sengaja bikin repot Prabowo agar pendukungnya juga gak banyak bicara dan fitnah Jokowi lagi. Berlebihankah saya berpendapat seperti itu? Begitulah tanya-tanya.